Upaya Aceh dalam membebaskan Malaka dari cengkraman Portugis dilakukan berkali-kali. Serangan pertama Aceh terhadap Portugis terjadi pada tahun 1537. Ketika itu, Aceh di bawah pimpinan Sultan Salahuddin berhasil menempatkan 3.000 pasukannya di Malaka. Namun penyerangan ke benteng Portugis Formosa tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1547, Aceh sekali lagi menyerang Portugis. Lagi-lagi, usaha di bawah pimpinan Alauddin Al-Qahar itu mengalami kegagalan. Meski kegagalan demi kegagalan, namun semangat tentara Aceh untuk menyerang orang-orang Faringi tidak pernah pudar. Untuk memperkuat angkatan perang, pada tahun 1561, Sultan Alauddin Al-Qahar menjalin kerjasama dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Sejak saat itu, Aceh sering menerima senjata-senjata mutakhir yang kemudian digunakan untuk melumpuh lawan-lawannya. Di samping membangun kekuatan militer, kerjasama ini juga bertujuan untuk melemahkan perdagangan Portugis di Samudra Hindia. Pada tahun 1570, Aceh kembali menyerang Portugis. Namun, untuk ketiga kalinya, mereka gagal mematahkan perlawanan Portugis. Ekspedisi penyerangan selanjutnya terjadi pada tahun 1575 di bawah Sultan Alauddin Riyad Shah I. Dalam penyerangan ini, Aceh yang dibantu Johor dan Bintan berhasil merusak beberapa kapal milik Portugis. Tak puas dengan penyerangan tersebut, tahun 1577 Aceh lagi-lagi menyerang Portugis. Namun kali ini giliran Aceh yang mengalami kerusakan fatal. Pada tahun 1582, di bawah Sultan Alauddin Mansur Shah, Aceh menyerang Johor. Namun karena pertolongan Portugis, Johor dapat mematahkan serangan itu. Pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamil yang merupakan seorang keturunan pelaut dari Raja Darul Kamal. Pada tahun 1640, Said Al-Mukamil dikudeta oleh putranya sendiri, Ali Riyad Shah III. Pada masa pemerintahannya, giliran Portugis yang menyerang perairan Aceh. Penyerangan itu bermaksud hendak mengambil pulau di lepas pantai yang akan dipakai sebagai pos perdagangan. Namun pasukan bergajah Aceh berhasil menghalau pasukan Portugis pulang ke Malaka. Hanya 3 tahun memimpin, Sultan Alauddin Riyad Shah III diganti oleh kemenakannya Sultan Iskandar Muda. Ada yang menyebut ia dikudeta, namun sebahagian sejarawan mengatakan Iskandar Muda naik tahta karena penghormatan masyarakat terhadapnya. Sultan Iskandar Muda merupakan penguasa yang cemerlang pada masa kepemimpinannya. Aceh menjadi salah satu negeri termakmur di Nusantara. Ia menghidupkan majelis-majelis ilmu dan menegakkan hukum secara bijaksana. Wilayah kekuasaannya pun cukup luas, meliputi Semenanjung Malaya, Pahang, Perak, Kedah, serta sepertiga pantai timur Sumatera dari Langkat, Deli, hingga Asahan. Iskandar Muda juga berhasil melumpuh armada Portugis di Bintan dan menghancurkan Kesultanan Johor. Faktor keberhasilannya tentu karena ditopang oleh armada militernya yang kuat. Menurut Rickliff, di masa kepemimpinannya, Aceh memiliki angkatan laut yang tangguh, korps gajah, serta pasukan kavaleri yang menunggang kuda-kuda Persia. Ia juga memiliki 2.000 meriam terbaik yang didapat dari sekutu-sekutunya di Eropa. Setelah memperoleh pijakan yang kuat di Semenanjung, Aceh kembali menyerang Portugis di Malaka.
Pada tahun 1629, Iskandar Muda mengirim beberapa ratus kapal dan 19.000 pasukannya ke Malaka. Namun kampanyenya tersebut belum berhasil, meski dengan armada terbaik yang pernah dimiliki. Aceh lagi-lagi gagal memenuhi ambisinya memonopoli Selat Malaka.